Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, masih dalam bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillahi. Termasuk keimanan kepada Allah, sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Masuk dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Mas'ud secara marfu. Kata Nabi, laisa minna man darabal hududah wa syaqqal juyubah wa da'a bid'awal jahiliyati. Bukan termasuk dari kami. Bukan termasuk dari kami. Hadza min babil wa'id. Ini termasuk ancaman. Makanya layan bagi takwiluhu. Tidak sepantasnya untuk ditakwil. Maknanya dengan makna-makna yang lain. Pokoknya kata Nabi bukan dari kami. Ancaman keras. Siapa itu? Pertama yang memukul hudud. Jadi pipi. Kenapa disebutkan pipi secara khusus? Karena umumnya orang ketika mendapatkan musibah, kemudian dia tidak terima dengan musibah itu, dia tampar pipinya sendiri. Ini dia pukuli pipinya sendiri. Yang kedua, syaqal juyub. Syaqal juyub itu jamak daripada jaib, mada haulur ra'si minas saub. Jadi tempat masuknya kepala dari pakaian. Ya mungkin kerah. Orang ketika tidak sabar terhadap musibah, kerahnya dia sobek. Dia sobek. Kemudian yang ketiga, yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu pertama, meratap. Meratap itu nangis, teriak-teriak, menyebutkan kebaikan orang dalam rangka protes kepada ketetapan Allah. Itu seruan jahiliyah. Yang kedua, itu doa kebinasaan. Kalau Allah beri musibah seperti ini, sekalian saja mati. Sekalian saja binasa. Orang awam kadang kalau mendapatkan musibah, itu doanya doa yang buruk. Seperti ini, kata Nabi, bukan termasuk dari kami. Lah hadis ini, jamaah hormati, memberikan kita pelajaran. Pertama, tahrimu tasakhuti min qadarillahi bil qawli al fi'li. Haramnya seseorang itu marah berkaitan dengan ketetapan Allah. Dikasih ketetapan, marah bisa dengan ucapan, perbuatan, itu termasuk dosa besar. Lah sikap orang yang beriman, ketetapan Allah diterima dengan ridho dan sabar. Bukan dengan marah. Ini hukumnya haram. Iya. Makanya sering kita sampaikan,
Orang menerima ketetapan itu ridho dan sabar. Menjalani ketetapan yang wajib sabar. Apa bedanya? Kalau ketetapannya saya ridho. Dikasih ini, kasih itu harus ridho. Tapi ketika menjalani yang wajib sabar. Menjalani itu, ya orang dikasih musibah berat. Nangis boleh. Tapi tidak marah dengan ucapan, perbuatan, ya ataupun dengan yang lain. Itu saudaraku yang saya hormati, yang pertama. Yang kedua, wajib sabar ingdal musibah. Orang terkena musibah itu wajib sabar. Dan sudah berlalu, keadaan orang yang mendapatkan musibah itu 4. 1, keluh kesah, ini haram. Dan ini kebanyakan manusia. Karena innal insana khuliqa halu'ah. Idza masyahu syarru jazu'ah. Manusia diciptakan keluh kesah. Kalau mendapatkan perkara yang jelek, ya keluh kesah. Itu kebanyakan orang. Yang wajib sabar. Lebih tinggi lagi, ridho. Ridho itu menjalani musibah dengan kenikmatan sama. Paling tinggi bersyukur. Bersyukur itu mendapatkan musibah malah bersyukur. Karena dia sadar ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajib menyelisih perilaku orang jahiliyah. Karena muhalafatahum min maqasidi syari'il hakim. Menyelisih mereka itu termasuk tujuan syariat yang maha bijaksana. Makanya nanti seorang muslim itu akan rusak generasi tersebut kalau dia tidak mengetahui jahiliyah. Jadi kalau tumbuh satu generasi nggak tahu jahiliyah, maka dia akan rusak. Makanya nanti ulama menulis kitab-kitab perilaku orang jahiliyah. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada Syarah Masail Jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekian ratus. Itu nanti ya bentuk-bentuk seseorang supaya menyelisih mereka ini wajib karena min maqasidi syari'i al-hakim. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya dibawakan hadisnya Anas. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna idamal jaza ma'a idamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Faman radiya falau ridho, wa man sakhita falau sukhtu." Hasan atau Tirmidzi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya balasan seiring dengan besarnya ujian. Jadi ujian itu berkaitan dengan besarnya pahala. Besarnya pahala. Semakin berat ujian, semakin besar pahalanya. Makanya kalau ditanya, siapa yang paling besar pahalanya? Para nabi. Sampai dalam hadis, asyadul bala, al-anbiya, sumal amsal. Ujian paling keras para nabi. Baru yang semisal dengan mereka, Karena mereka pahalanya paling besar. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika cinta satu kaum, Allah uji. Jadi ujian itu ternyata tanda Allah cinta. Siapa yang ridho, Allah ridho. Siapa yang marah, Allah pun marah. Nah ini menunjukkan ridho terhadap ujian pahalanya luar biasa. Kenapa pahalanya luar biasa? Mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah itu termasuk perkara yang besar. Sampai jalan para nabi itu demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang baik itu disebutkan balasan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho, Allah ridho. Balasan yang besar bagi orang kalau dia ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini pertama penjelasan tanda cinta kepada Allah, tanda cinta Allah kepada hambanya, wahyal ibtila. Adalah dikasih ujian. Itu tanda cinta. Makanya kalau seorang mendapatkan ujian, salah satu yang menjadi sebab kuatnya kesabaran, mudah-mudahan. Ini tanda cinta Allah kepada kita. Cuman kalau sikap kita, ini yang kedua. Jadi jangan sikap ketika mendapatkan ujian langsung, wah ini alamat cinta Allah kepada saya. Tapi sikap pertama,
Koreksi diri. Kok sampai Allah kasih seperti ini, apa dosa saya? Apa dosa saya? Ini sikap yang pertama. Lah nanti di saat kondisinya berat, hiburannya adalah ini alamat tanda cinta Allah kepada kami. Makanya ada khauf dan roja. Kalau rasa takut itu dengan mengatakan jangan-jangan ini adab. Tapi kalau pengharapan, semoga ini tanda cinta Allah kepada hambanya. Jamaah hormati, kenapa kok ujian itu tanda cinta? Karena di balik ujian kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Pertama, kuat itu karena ujian. Karena ujian. Jangan harap ya seseorang itu memiliki jiwa yang kuat kalau tidak pernah merasakan terombang-ambing. Tapi kalau terombang-ambing, menjadikan dirinya kuat. Ujian itu mengantarkan dia ingat besarnya kenikmatan. Nikmat itu baru terasa kalau seseorang diuji. Nikmatnya makan terasa kalau diuji lapar. Nikmatnya tenang terasa ketika ada masalah. Itu tanda cinta Allah diberikan ujian. Karena ujian itu mengingatkan kita kepada nikmat. Ketiga, ujian itu keistimewaannya adalah jamaah hormati menggugurkan kesalahan kita. Menggugurkan kesalahan kita. Orang kalau diuji, kesalahannya nanti gugur. Sampai dimisalkan seperti dedaunan yang kering, rontok. Sehingga nanti yang ada cuma daun-daun yang segar. Semua daun yang kering, rontok. Coba kalau di daun ada yang kering, nggak bagus itu. Ya, jamaah hormati, itu ujian. Ujian itu kenapa tanda cinta? Ternyata ujian itu menghancurkan kesombongan kita. Orang sombong itu bisa hancur salah satunya dikasih ujian. Nyelelek itu. Ya, kasih ujian baru sadar. Baru sadar. Makanya kalau numpak motor itu ya hati-hati. Nggak gaya-gaya. Begitu gaya, kemudian terperosok, ya sikilnya ceklek itu. Baru sadar. Nah ini luar biasa sayangnya Allah kepada kita, salah satunya ujian. Cuman kembalinya tadi dua, ada khauf, ada rojak. Sikap khauf kita, jangan-jangan ini adab, maksiat kita apa. Tapi pengharapan kita, semoga ini tanda cinta kita kepada, tanda cinta Allah kepada kita. Yang kedua, wasfullah bil mahabbati waridha wasahati ala ma yaliku bijalalihi. Pensifatan Allah cinta. Allah memiliki sifat cinta. Tapi sesuai dengan keagungan Allah. Allah memiliki sifat ridho. Allah memiliki sifat bisa marah. Cuman sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting bagi kita, cari sebab kecintaan Allah. Karena Allah mencintai. Cari sebab keridhaan Allah. Karena Allah ridho. Hindari sebab amarahnya Allah. Karena Allah bisa marah. Karena Allah bisa marah. Ini poin yang kedua. Dan kaidah dalam masalah nama dan sifat, 5 poin itu jangan terlepas. Kalau seorang pengen tetapkan bagi Allah sifat, 1, harus ada dalil. Kedua, jangan ditolak. Ketiga, jangan disimpangkan maknanya. Karena sebagian orang, cinta itu keinginan untuk memberikan kebaikan. Itu namanya ta'rif. Ya, itu menyimpangkan makna, nggak boleh. Cinta ya cinta, maklum. Lu nanti sama dengan makhluk. Makanya kaidahnya 5. Yang keempat, jangan tanyakan kaifiatus sifat. Yang kelima, jangan serupakan dengan makhluk. Kalau orang menserupakan dengan makhluk, biasanya nanti terjatuh pada satu taktil, menolak. Nggak mungkin, masa Allah punya sifat seperti itu. Ya, masa Allah punya sifat cinta, marah. Kemudian bayangan dia kepada makhluk. Wah, kalau marah itu kayak gitu. Bayangan orang kepada makhluk, kalau cinta itu menjadi diperbudak. Akhirnya dia tolak. Disebabkan karena menyerupakan dengan makhluk. Kalau enggak, nanti takrif disimpangkan maknanya. Cinta itu keinginan untuk memberi kebaikan. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, isbatul hikmati lillah fi af'alihi. Ditetapkan hikmah bagi Allah dalam semua perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah mengandung hikmah. Ada hikmahnya. Orang kalau menyadari semua
perbuatan Allah itu mengandung hikmah, dia akan tenang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir baik dan buruk, kan rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Baik buruk itu hanya dalam pandangan makhluk. Ketetapan Allah itu menurut kita ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau di sisi Allah, semuanya baik. Semuanya baik. Kita dikasih penyakit, menurut kita buruk. Ya Allah, kenapa? Saya dikasih seperti ini. Tapi Allah inginkan di balik penyakit kita kebaikan yang banyak. Tadi disebutkan, orang itu kalau sakit, ingat besarnya nikmat, sehat. Orang itu kalau sakit, nanti akan hancur kesombongan dia. Akan hancur kesombongan dia. Orang itu kalau sakit, berguguran dosa-dosanya. Ditetapkan hikmah. Nanti kalau orang menyadari semua ada hikmah kebaikan, membantu sabar. Ya wis lah sabar, nanti ada hikmahnya. Ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat, anal jaza'a min jinsil amal. Balasan seiring dengan amalan. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan panen kebaikan. Itu kalau dalam syariat kita. Nah, seorang jamaah hormati yang dia menjalani musibah itu dengan kesabaran. Semakin berat musibah, semakin besar pahala. Semakin besar pahala. Makanya ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Walaupun nanti ada amalan kecil, pahalanya besar. Lah kok bisa? Karena itu rahmat dan karunia Allah kepada hamba. Karena rahmat dan karunia Allah kepada hamba. Poinnya kelima, hasungan untuk sabar. Sabar. Poinnya keenam, anal insana qad yakrau syai'a wa huwa khairul lahu. Manusia itu terkadang membenci sesuatu tapi itu baik. Wa asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi itu malah baik. Nah, termasuk takdir-takdir itu di situ ada hikmah. Kita nggak suka diberikan ketetapan yang tidak baik, tapi justru di situ ternyata tersimpan kebaikan yang sangat banyak. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang terakhir. Dibawakan ucapan Nabi SAW. Idza aradallahu bi abdil khaira ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi abdi syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah menginginkan hambanya kebaikan, hukumannya disegerakan di dunia. Kalau Allah menginginkan hambanya keburukan, ditahan dosanya sampai disempurnakan dengannya di hari kiamat. Loh, disegerakan, hukumannya kok diinginkan kebaikan. Kan seseorang itu Allah kehendaki baik itu paling tinggi. Dosa dia di dunia Allah tutupi, di akhirat Allah maafkan. Itu yang paling tinggi. Nah, semua kita harapannya seperti itu. Jadi kalau punya salah, ya Allah, tutupi kesalahan. Ya, tutupi kesalahan. Makanya termasuk yang kita minta kepada Allah itu al-afah. Af itu kemaafan. Ya, itu lebih tinggi daripada maghfirah. Diberikan kemaafan. Sampai zikir pagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, ini minta kepada Allah. Lah nanti di bawahnya itu dihukum tapi di dunia. Dihukum di dunia. Kenapa dihukum di dunia kok masih lebih baik? Karena penderitaan di dunia belum seberapa. Saat kosongnya orang itu di dunia masih ada orang yang bantu. Masih ada orang yang bantu, masih ada orang yang peduli. Lihat saja di berita itu. Ada orang yang ketika belum terkena musibah, wah kurang ajar. Tapi ketika kena musibah masih ada orang simpatik itu. Wis ben jengking iki, aja Mas mesake. Masih ada itu. Musibah di dunia itu ada batas waktu. Kalau akhirat nggak ada batas waktu. Makanya yang kedua, jamaah hormati, Allah segerakan adab di dunia, itu tanda disegerakan Allah kehendaki kebaikan.
masih mending. Masih mending. Tapi jangan minta. Karena nanti dalam hadis ada seseorang yang sakit itu sampai dadanya itu seperti dada burung. Dada burung itu silahkan. Saya baru tahu dada burung itu ternyata berdusul gini. Nah, gini terus ini legok. Ya, legok. Lah, jamaah hormati, seperti tulang sama kulit. Nabi tanya, lah kok seperti ini gimana? Barangkali kamu minta sesuatu kepada Allah. Iya. Apa permintaannya? Ya Allah, kalau engkau berkehendak menghadapku, maka segerakan di dunia. Kata Nabi, lam yastati. Nggak akan mampu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Iya. Ini yang kedua. Jadi masih mending, tapi nggak boleh minta. Nggak boleh minta. Makanya yang kita minta, yang doa terkenal, atina fid dunya hasanah. Kebaikan. Kebaikan itu ya punya salah, ditutupi, dimaafkan. Ya, tapi ini masih baik. Yang ketiga, termasuk tanda Allah kehendaki baik itu, di akhirat nanti, dosa-dosa dia, itu diadab. Tapi tidak selamanya. Diadab tapi tidak selamanya. Itu masih mending. Karena nanti ada harapan masuk ke dalam jannah. Jamaah hormati, hadis ini, pelajaran yang pertama, tanda Allah kehendaki baik kepada hambanya, mu'ajalatuhu bil uqubati ala dunubi fid dunya. Allah segerakan hukuman dosa-dosanya di dunia. Itu tanda Allah kehendaki baik. Hadis ini juga merupakan hiburan. Kalau hidupnya masalah, musibah, datang silih berganti, seakan-akan nggak pernah selesai. Oh, mudah-mudahan ini Allah tanda kehendaki baik. Disegerakan di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, alamatu iradati syar bil abdi ala yujaza bidambihi hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Tanda Allah mengendaki kejelekan seorang hamba, dosanya tidak dibalas. Ya, sampai sempurna dengannya di hari kiamat. Di dunia dosanya nggak dibalas. Nanti kalau dalam istilah yang lain namanya istidraj. Makar Allah. Makar Allah itu seseorang bergelimang dengan dosa, tapi kenikmatan itu ngerujuk. Itu namanya istidraj. Itu tanda Allah kehendaki jelek. Nanti di dunia juga begitu, ada orang, wah, maksiat terus. Tapi kok uripe penak gitu. Sampai mati itu tersenyum. Saya kemarin ada pertanyaan itu, ada orang jahat, tapi matinya kok tersenyum. Sehingga nanti menjadikan orang itu, loh, husnul khotimah. Mati dalam keadaan tersenyum. Ya, apa jawabannya? Para ulama terangkan, ternyata kalau orang fajir sampai kafir mati tersenyum itu bukan husnul khotimah. Nah, terus apa? Mereka kadang di dunia itu punya kebaikan. Kebaikan mungkin kalau istilah mereka sosial. Nah, termasuk balasannya itu Allah akan sempurnakan di dunia. Nah, termasuk arep mati wis turah. Baru dibalas di dunia itu masih bisa tersenyum. Ya, tapi bukan tanda sebagai husnul khatimah. Allah Ta'ala alam. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-khaufu minasihati daimah antakuna alamata syarr. Takut kalau sehat terus-menerus itu tanda kejelekan bagi kita. Saya itu gumun itu ratau loro itu. Itu jangan-jangan Allah kehendaki buruk. Allah kehendaki buruk. Karena Nabi kita Muhammad SAW sakit. Bahkan beliau itu kalau demam 2 kali lipat. Kita kalau demam berapa derajat? Ya, 45 sak panas banget itu. Berarti Nabi 2 kali lipat. Wah, semelenget ya. Panas sekali. Tapi ingat, balasan Nabi SAW pahalanya juga 2 kali lipat. Nah ini, kalau seorang sehat terus-menerus, itu ada kekhawatiran. Ada ketakutan. Jangan-jangan. Makanya pertemuan yang lalu, kondisi kita 4. 1 sehat, dapat nikmat. 2 dapat musibah. 3 taat. 4 maksiat. Kata Abdullah ibn Mubarak, 4 keadaan ini sambut. 1, kalau mendapatkan nikmat, syukur. Tapi sisi yang lain, jangan ketika seorang mendapatkan nikmat,
aman dari makar Allah. Aman dari makar Allah. Wah, Robbi akroman, Tuhanku memuliakanku. Itu salah itu. Jadi satu sisi bersyukur, sisi yang lain dia jangan aman dari makar Allah. Yang kedua, dapatkan musibah. Apa sikap orang yang mendapatkan musibah? Sabar. Yang kedua, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar. Kalau orang mendapatkan musibah, putus asa dari rahmat Allah, nanti menyeru dengan seruan jahiliyah. Satu, meratap. Yang kedua, doa wail. Doa kebinasaan. Itu kalau putus asa. Ketiga, taat. Kalau orang taat, syuhudul minnah, mempersaksikan anugerah taat dari Allah. Ini Allah yang kasih bantuan. Kalau dalam kondisi maksiat, itu jalan yang dia tempuh adalah taubat dan istighfar. Kembali, khauf dari kesehatan yang terus-menerus. Kemudian yang keempat, at-tanbihu ala husnid dhanni billah wa rajaihi fima yaqdihillahu alaihi minal makruh. Peringatan supaya orang husnudzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Ana ingda doni abdibi. Kata Allah, ana ingda doni abdibi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepada. Kalau seorang baik sangka kepada Allah, harapan kepada Allah terhadap ketetapan yang dia tidak suka, nanti Allah akan gugurkan kesalahannya. Nah ini kita baik sangka. Jangan pernah suudzon. Kalau bahasanya orang gagal, itu awal keberhasilan. Wah, walaupun kok gagal terus gitu. Ini berhasilnya kapan gitu. Ya. Itu awal keberhasilan. Dan sebenarnya orang gagal itu kalau dia mampu bersabar, dia husnudzon kepada Allah, dia nggak gagal. Dia termasuk orang yang berhasil. Orang yang berhasil sama orang belajar agama. Nyantol-nyantol, wah saya gagal. Enggak gagal. Karena semangat kita belajar itu sudah bernilai pahala. Jerih payah kita itu sudah bernilai pahala, enggak ada kata gagal. Tapi sekali lagi selama dijalani sesuai dengan ketentuan syariat. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, anal insana qad yakrahu syai'a wa khairul lahu wa qad yuhibbu syai'a wa syarrul lahu. Manusia itu kadang membenci sesuatu justru kebaikan. Ada musibah-musibah, di balik itu ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Tapi terkadang sesuatu yang dia cinta, itu malah jelek. Saya kemarin baca, ulama itu kasih contoh, sesuatu yang dia suka, ternyata jelek. Itu orang disemangati tentang usaha tertentu. Wah, kalau usaha ini, ya nanti kamu akan berhasil dengan cara cepat. Akhirnya semua totalitas itu di ke situ. Tenaga, waktu, biaya. Terus pokoknya dengan senang hati. Itu larang mentah mas. Ya kayak orang kalau ternak ikan, jenis ikan-ikan tertentu itu. Babonannya sudah larang itu. Tapi bayangan dia. Babon ini kok mana, anak itu 20, ya, payu 5. Itu nanti wis nutup babone. Untuk badi 5. Dia tidak tahu. Mana 20, mati nih. Selikur, mboke melu mati. Iya. Anake 20, mboke melu mati. Iya. Kadang kan seperti itu. Orang sangat suka kepada sesuatu totalitas. Tapi ternyata apa akhirnya? Kegagalan. Nah, ini dari situ, jamaah hormati, kalau cinta jangan berlebih. Kalau benci, itu bencinya pun juga dalam batasan-batasan. Kalau ada sesuatu yang dia tidak suka, tetap husnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan ini ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ini sekali lagi, ada yang dibenci kadang baik, ada yang dicinta kadang itu tidak baik. Terakhir, al-hathu ala sabri alal masaib. Sama, hasungan seseorang sabar di atas musibah. Karena setiap musibah itu ada kebaikan. Kalau hadis yang terakhir, ternyata itu tanda Allah Subhanahu wa taala segerakan balasannya di dunia kejelekan dia. Di akhirat bersih. Selesai bab berkaitan dengan sabar terhadap takdir Allah. Masuk setelahnya bab tentang riya. Apa itu riya? Riya itu masdar dari ra'a yura'i riya'an
mura'atan. Itu namanya riya. Jadi ra'a yura'i. Ya. Riya itu an yaksuda an yaron nasu annahu ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yutmiru fi qalbi sifatan ukhra. Memaksudkan satu amalan dengan tata cara tertentu ketika orang melihat. Ketika orang melihat. Kemudian dia rahasiakan dalam hatinya sifat yang lain. Menampakkan baik. Sementara hatinya buruk. Itu riya. Ya. Atau cara mudahnya, seseorang beramal amal ketaatan dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, itu riya. Kenapa disebut ketaatan? Karena kalau di luar ketaatan boleh saja. Ya, kami punya produk ini baik sekali. Kualitasnya itu di atas rata-rata. Rasa riak, Mas. Loh, itu bukan urusan dunia. Kalau dunia silakan pamerkan. Ya, tapi jangan lupa pakai insya Allah. Pakai insya Allah. Karena kadang kalau orang nggak pakai seperti itu, Allah nanti akan balik. Akan balik. Saya pernah itu dandakne sekok. Ya. Itu di satu tempat, kata dia itu, wah, niki pripun nih ya? Wah, ini kanjat 3 tahun katanya. Tak bawa pulang, seminggu jebrot itu. Iya, dia orang ngomong insya Allah. Coba kalau dia misalkan, insya Allah niki, ini tuh kan di sampingnya itu ada yang jualan gudeg itu. Itu nggak ngusungi gori aja. Oh, sampai saiki mendeles katanya. Iya, ini nggak pakai insya Allah. Tapi sekali lagi, kalau urusan duniawi, silahkan. Iya, ini wallahu ta'ala. Dengan catatan dalam rangka tidak meremehkan orang lain. Tapi kalau amal ketaatan nggak boleh. Ya, dibawakan ayat Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kata Allah, katakan Muhammad, sesungguhnya aku manusia semisal kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian sesembahan yang esa. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, perjumpaan yang Allah ridhoi, perjumpaan yang husnul khatimah, kata Allah, hendaknya beramal soleh. Satu amal yang dikatakan soleh kalau nyontoh Nabi ikhlas. Kemudian jangan sekutukan dalam beribadah kepada Allah seorang pun. Jangan sekutukan dalam beribadah kepada Allah seorang pun. Saudara yang saya hormati, ayat ini ya memberikan kepada kita pelajaran asal agama itu ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Kenapa dalam masalah ibadah saja? Karena pertentangan para rasul dengan kaumnya itu dalam masalah uluhiyah. Kayak orang kafir Quraisy. Mereka itu kalau siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tetapkan Allah. Siapa yang menguasai langit dan bumi? Allah. Tapi ketika diseru ibadah kepada Allah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Jawabannya, aja alal alihata ilahan wahidah in hadzal syai'un ucap. Mosok sesembahan yang banyak itu pengen dijadikan satu? Aneh. Lah ini asal agama itu mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Berarti semua ibadah peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang beribadah masih mengharap pujian, sanjungan, diperbaiki kualitas ibadahnya ketika melihat ada orang-orang yang memperhatikan. Sholat itu adine wis sak-sae. Tapi begitu ada sing delok itu, wah digatekne itu. Wah langsung dimantep-mantep kayak itu. Iya. Lawang takbir malah orang lanjut ya. Nah, seperti itu, saudara yang saya hormati, itu berarti belum melaksanakan pokok agama. Kedua, riya itu syirik. Walaupun syiriknya riya itu nanti terbagi menjadi 2. Kalau riyanya itu riya yang totalitas, sama sekali nggak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, syiriknya syirik besar. Karena nggak mungkin ada dalam diri orang yang beriman setipis apapun keimanannya,
kok ibadah nggak mengharapkan Allah, nggak mungkin. Jadi kalau misalkan orang sholat itu yang diharapkan manusia mutlak, itu syiriknya bisa syirik besar. Karena nggak mungkin dalam diri orang yang beriman, setipis apapun imannya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia harapkan akhirat, tapi juga pamer, yaitu syiriknya syirik kecil. Cuman syirik kecil tidak boleh diremehkan. Kata para ulama, masuk padanya sahabat. Mereka menjelaskan dosa syirik kecil itu lebih besar dibandingkan dengan dosa besar selain syirik. Ya, kadang orang lihat orang zina, lihat orang mabuk, jijik, keji sekali perilakumu. Tapi dia sendiri sholat pamer. Padahal kalau timbangan dosanya lebih besar dosa sholat pamer. Ya, tapi jangan salah paham. Ya wis anu mendem karo zina ra apa-apa. Sing penting ora syirik. Ya. Nah, itu ngawur ya. Itu ngawur. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, anasyirkal waqi'af minal musyrikin wasyirku fil ibadah. Kesyirikan yang terjadi pada orang musyrik itu dalam perkara ibadah. Tadi sudah kita singgung. Yang keempat, annahu la yajuzu an yu'bada ma'allahi ahadun la minal asnam wala minal anbiya wassalihin wala ghairihim. Bahwasanya tidak diperbolehkan disembah bersama Allah seorang pun. Ibadah itu hak mutlak milik Allah. Makanya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab yang lain itu membahasakan tidak boleh seseorang itu mensekutukan Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Malaikat yang dekat nggak boleh. Nabi yang diutus sama sekali tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pemilik kesempurnaan zat untuk disembah cuman Allah Subhanahu wa taala. Selainnya nggak punya. Ya, nanti disebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Itu disebutkan sifat-sifat yang layak disembah itu mencipta, memiliki, mengatur, menurunkan hujan, memberi rizki. Itu cuman Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah tandingan sementara kalian mengetahui. Wallahu ta'ala. Ini dulu insyaallah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis. Barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Pamer yang diperbolehkan itu jadi kalau pamer arahannya untuk meremehkan orang lain, arahannya untuk sombong di muka bumi, seperti itu tidak diperbolehkan. Termasuk keahlian pun, ya itu kalau dia beritahukan dalam rangka, oh insya Allah saya mampu, boleh. Seperti kisah Nabi Yusuf. Yusuf itu serahkan urusan perbendaraan ya kerajaan karena saya ahli. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Kondisi seperti itu. Kalau memang tujuannya bukan untuk kesombongan, merendahkan orang lain. Tapi beda kalau pamernya korun. Korun itu kan diberikan harta yang melimpah. Sampai setiap keluar, itu dipamerkan. Tapi pamernya untuk apa? Sombong. Untuk merendahkan orang. Itu tidak diperbolehkan. Jadi dibedakan. Kalau seorang punya produk, dia sampaikan, ini produk saya, ya insya Allah itu di atas rata-rata. Itu seperti itu diperbolehkan. Ya, tapi jangan langsung menjatuhkan yang lain. Ya, kalau hanya sekedar misalkan ini dengan ini kelebihannya ini, lebih ini, ya silahkan saja nanti. Kayak kapan itu ada orang yang memamerkan tentang kelebihan produk dia untuk lantai 2. Jadi cordak itu. Kalau pakai produk kami, itu kata dia tempat-tempat gang sempit itu bisa. Tapi coba kalau pakai produk yang lain, wah jalannya nggak bisa, mallnya nggak bisa masuk, nggak bisa. Nah seperti itu dalam rangka hanya, oh ini kelebihan produk kami. Jadi beda dengan seseorang misalkan memamerkan kebahagiaan hidupnya dalam rangka untuk meremehkan orang. Kemarin ada orang nemu duit itu banyak itu, setelah itu dia sampaikan, siapa yang merasa kehilangan ya uang di jalan ini, silakan menghubungi kami. Ya, walaupun kata dia, alhamdulillah ya masih ada orang seperti saya ini. Ya, seperti saya ini. Coba ini kalau sing nemuke bukan saya. Ya.
Sing nemokne bukan saya itu sudah, itu mesti ucapannya alhamdulillah itu rezeki gitu. Tapi kalau saya nggak mau ambil, ini bukan hak saya. Nah, itu namanya kan membanggakan diri. Allah taala alam. Sirik taat itu gimana tuh? Ya. Jadi syirik taat itu nanti Rasul permisalkan seperti orang Yahudi, orang Nasara. Ya, ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yahudi Nasara itu menjadikan rahib. Rahib itu tokoh agama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ketika turun ayat ini, ada sahabat Adi bin Hatim itu mengatakan yang dahulu itu mantan tokoh dari Yahudi. Lasna na'budum ya Rasul. Kami nggak menyembah mereka. Kata Nabi, bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu yang haram, kalian halalkan? Mereka mengharamkan sesuatu yang halal, kalian halalkan? Tilka ibadatuhum. Itulah peribadatan kepada mereka. Syirik taat itu, kalau taat kepada dua. Kan yang ditaati itu selain Allah dua. Selain Allah dan Rasul. Ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulama umara. Kalau ulama umara itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kita taati, itu syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah. Dan nanti lebih luas kepada tokoh, kepada semuanya. Makanya tauhid itu, ya nanti kata Imam Qayyim, itu ada yang ditaati, ada yang diikuti. Ya, kalau ditaati dalam perkara yang maksiat, taat, sementara dia tahu itu maksiat, itu namanya syirik. Dalam masalah ketaatan. Allah Ta'ala. Yang lain? Iya, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi nggak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang pencipta. Nanti ketaatan kepada ulil amri, patokannya nanti kan ada 3 hal. 1, perintah sesuai dengan Allah dan Rasul, wajib taat. 2, perintah yang tidak berkaitan dengan syariat, tapi mendatangkan maslahat, wajib taat. Kayak misalkan kita lewat yang dilintasi kereta api, itu kalau penguasa menentukan dahulukan kereta api. Walaupun kita ini saya waktu ini mepet ini, nanti ke kantor telat, enggak, kudu ngalah gitu loh. Ngeyel itu resiko sendiri. Ya, enggak perlu tanya, dalil nanti. Ini berkaitan dengan perkara yang di luar ketentuan syariat, tapi jelas mendatangkan maslahat, itu wajib taat. Yang ketiga, perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, tapi itu maksiat. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau perintah mereka maksiat, nggak boleh ditaati. Allah Ta'ala. Ya kaidahnya ketika jelas, ya itu ya dosa karena melanggar ulil amri. Cuman kebanyakannya kemakluman. Kemakluman itu misalkan tempat-tempat tertentu. Ya, kadang nggak pakai helm nggak apa-apa. Kemudian lampu merah. Saya di beberapa tempat itu, bahkan malah kadang sama Pak polisinya ditulis, padahal ada tulisan belok kiri ikuti lampu merah. Tapi saya lewati sama polisinya terus. Itu kemakluman. Artinya lewat situ aman lah, aman. Tapi kalau yang jalur kanan enggak boleh. Jadi Allah Ta'ala alam, ya nanti kembalinya kepada bagaimana berkaitan dengan penguasa itu tadi. Kalau misalkan, oh ini kondisi ini dimaklumi, Allah Ta'ala alam mungkin dalam batas kemakluman. Tapi kalau enggak, oh enggak bisa ini. Karena mendatangkan bahaya. Karena memang aturan mereka yang di luar syariat itu untuk kemaslahatan. Allah Ta'ala. Nah, itu diterangkan itu. Siapa bilang meninggal pakai peci lebih mulia. Ya, jadi peci sendiri itu kan di pembahasan para ulama. Jadi tutup kepala ini, ya ini kalau pembahasan para ulama apakah wajib apakah sunnah
Ada pembahasan nggak? Kalau bangsa Arab, tutup kepala itu kehormatan. Artinya kalau orang berjumpa di sekumpulan orang tanpa tutup kepala, aib. Tapi jangan ngomong, oh Arab botak-botak. Enggak, bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Tapi memang kebiasaan mereka semenjak zaman dahulu seperti itu. Makanya Ibnu Umar itu marah ketika ada maulanya. Keluar di sekumpulan orang, nggak pakai tutup kepala. Sholat nggak pakai tutup kepala, aib. Coba kalau bangsa kita, Pak Presiden itu pertemuan umum nggak pakai tutup kepala. Iya, biasa itu. Biasa. Jadi bukan perkara yang mungkin tingkatannya kalau beribadah kepada Allah kesunahan karena Nabi memakai. Karena Nabi memakai. Tapi kalau berkaitan dengan misalkan sampai tingkatan wah itu aib itu dosa. Ya enggak. Ya enggak. Ya, apalagi kayak model-model kayak gini tuh modelnya kok nggak tahu ya. Ya, modelnya kok dari mana kita nggak tahu. Tutup kepala. Makanya tutup kepala itu selama bukan ciri kekafiran silahkan. Ya, kalau bahasa dulu itu pakai yang namanya udeng. Udeng itu kalau kain batik itu, ireng itu biasanya di wul-wul ini. Ya, wul-wul itu. Ya. Coba kiai-kiai dulu itu ada yang pakai kayak gitu. Di foto-fotonya. Ya. Nggak harus serban, tapi ada juga yang serban. Ya, serban. Ya, ini kayak jubah itu kesunahannya itu karena Nabi suka. Kedua, kannya lebih menutup aurat. Tapi kalau dari si yang lain enggak, itu budaya Arab. Bujal. Ya, makanya kalau orang wah juban, oh, memang itu budaya mereka kok. Budaya mereka. Makanya kalau di negeri kita orang nggak pakai jubah nggak apa-apa. Misalkan pakai apa? Pakaian kejawen itu. Ya, itu juga tidak terlarang selama catatannya nutup aurat. Catatannya nutup aurat, ya. Bukan ciri pakaian ibadah khusus. Kalau ciri pakaian ibadah khusus jangan. Kayak kita misalkan pakai baju putih, pakai sarung terus ini pakai ini, pakai ikat kepala tapi podo wong Bali. Nah, itu nanti sama dengan yang merupakan pengkhususan ibadah mereka. Wallahu ta'ala. Mungkin kalau dianggap bisa ini sudah mengharamkan kemudian mengharamkan mengharamkan rokok yang ilegal saja. Jadi rokok itu kalau yang kuat pendalilannya itu tidak halal. Jadi jelas. Kalau orang tanya, satu saja. Mana mungkin syariat yang indah membolehkan sesuatu yang mendatangkan madorot. Mendatangkan madorot. Nah kalau misalkan ya orang nekat, ya berarti dia telah melanggar syariat. Dia telah melanggar syariat. Kalau dia yakini halal, itu lebih parah. Lebih parah. Jadi penghalalan itu lebih parah dibandingkan dengan orang yang melakukan tapi tidak menghalalkan. Makanya nanti tingkatan pelakunya hukumnya bagaimana? Dilihat kalau dia menghalalkan sementara hujah sudah sampai bukan karena salah takwil, itu beda. Ya, dengan orang yang menghalalkan karena salah takwil. Ada orang yang ya, menghalalkan karena hawa nafsu. Beda lagi nanti ketentuan hukumnya. Tapi yang jelas nanti syariat bagaimana? Kalau penguasa, banyak penguasa yang itu secara syariat melanggar. Kayak pajak. Apa ada pajak? Nggak ada, cuman nggak pajak. Wah masalah. Iya. Denda macam-macam itu nggak pajak, ada denda macam-macam. Itu tidak halal. Ya. Ini walau ta'ala. Jadi kalau seperti itu kita tidak ada ketaatan. Cuman kalau di perusahaan kan kadang nggak bisa lepas. Kalau nggak bisa lepas itu cari ya yang secara aturan tidak melanggar sehingga nanti kita aman. Tapi paling minim melakukan pelanggaran. Nah, kalau bohong nggak boleh, bohong itu penipuan nggak boleh. Kemarin disampaikan Ustaz siapa itu? Itu gimana kalau kita bikin kebohongan jadi laporan yang nggak nyata, fiktif, nggak boleh. Ya, tapi cari kiat-kiat yang mengantarkan dia bisa meminimal kemungkaran tersebut. Kalau nggak bisa lepas. Wallahu ta'ala.
Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.